Baik, terima kasih Pak Moderator. Amolongo, ni mau itimi, Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aban, Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022. Yang terhormat Mbak Titi Anggraini, Ketua Dewan Pembina Perludem. Yang saya hormati rekan-rekan dari Bawaslu, Pak Yonas dari Bawaslu Provinsi mewakili Ketua Bawaslu Provinsi, dan yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin sekalian. Izinkan saya membawakan materi yang berjudul Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pilkada 2024. Baik, ya slide pertama. Pengantar, Pilkada merupakan arena kompetisi yang sah dan legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan di daerah. Nah, Pilkada ini merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diamanatkan pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai arena kompetisi yang sah, Pilkada memiliki beberapa kerawanan terjadinya permasalahan hukum. Kabupaten Mimika sebagai bagian dari Provinsi Papua Tengah yang memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus memiliki tantangan yang khas dalam penyelenggaraan kontestasi politik baik pemilu maupun pilkada. Nah, KPU Kabupaten Mimika dituntut untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas. Yang berikut terkait dengan tahapan penyelenggaraan pilkada. Tahapan pilkada ini diatur di dalam PKPU 2 2024, dan kita hari ini di tanggal 15 Juni ini kita berada di tahapan pemutakhiran data pemilih. Sebenarnya ada dua tahapan yang beririsan. Selain pemutakhiran data pemilih, ada juga tahapan pemenuhan berkas dokumen persyaratan calon perseorangan. Tetapi karena kita di Timika ini calon perseorangan tidak ada. Kemarin memang di pendaftaran ada dua bakal pasangan calon yang dibuatkan akun Silon Kada, tetapi sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak ada progres dokumen persyaratan yang dimasukkan di dalam akun Silon Kada, sehingga tidak bisa diikutkan dalam tahap selanjutnya. Jadi hari ini kita tidak ada tahap itu, kita hanya ada di tahap pemutakhiran data pemilih. Nah, khusus untuk pemutakhiran data pemilih ini, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan MOU dengan 3 kampus, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Aban juga, bahwa kita penting untuk melibatkan lembaga akademis agar proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih ini bisa dilakukan dengan maksimal. Karena persoalan kita dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada adalah semerautnya data pemilih kita. Nah, ini juga mungkin karena proses coklit ini tidak dilakukan dengan maksimal, dan salah satu faktor juga adalah karena mobilitas masyarakat Mimika yang begitu tinggi. Nah, dengan menggandeng 3 kampus tersebut, kami berharap supaya coklit ini bisa dilakukan dengan maksimal sehingga ada perbaikan terhadap data kita, data pemilih kita. Tahap selanjutnya nanti di bulan Agustus tanggal 24 sampai 26 ada pengumuman pendaftaran pasangan calon yang melalui jalur partai politik. Kemudian di tanggal 27, 28, 29 pendaftaran calon kada melalui jalur partai politik. Kemudian ada verifikasi berkas segala macam. Di tanggal 22 September kita penetapan calon kada. Nah, selanjutnya ada tahapan kampanye dan memasuki masa tenang di tanggal 24 November, tanggal 27 kita pencoblosan secara serentak. Berikut asas, prinsip, dan tujuan pilkada. Nah, asas pilkada itu diatur di pasal 2 Undang-Undang 10 2016. Itu asasnya sama dengan asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian terkait dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pilkada diatur di PKPU 2 2024. Ada banyak prinsip di situ, mandiri, jujur, adil, sampai di aksesibilitas. Kemudian aspek strategis pilkada. Nah, ini kita sudah bicara karakteristik daerah kita. Yang pertama terkait dengan syarat pencalonan, yang kedua terkait dengan mekanisme pencalonan, yang ketiga terkait dengan metode pemberian suara. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kita di Kabupaten Mimika tidak mengenal sistem noken. Kita dengan Nabire kalau di Papua Tengah. Tetapi belajar dari pemilu kemarin, ada pola perolehan suara, yang kalau kita rekapitulasi di tingkat kabupaten, polanya itu terlihat seperti ada bungkus, ya dalam tanda petik ya. Jadi meskipun metode pemberian suara noken ini tidak berlaku di sini, tetapi dari pola perolehan itu ada pola seperti itu yang kita dapat, yang kita temui. Nah, untuk itu kita berharap dengan masifnya sosialisasi, dengan masifnya BIMTEK kepada Badan Eto kita yang hari-hari ini kita sedang lakukan, kita berharap supaya metode pemberian suara tidak menggunakan sistem noken atau bungkus. Nah, ini perlu juga penting untuk tetap kami berkoordinasi dengan Bawaslu dan tim Badan Etoknya sampai di tingkat yang paling bawah. Kemudian yang keempat terkait penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, ini memang di Kabupaten Mimika aplikasi Sirekap di pemilu kemarin itu tidak berjalan maksimal. Nah, dari sekitar 995 TPS kemarin itu kurang dari 5% yang menggunakan aplikasi ini. Sehingga KPU sendiri kesulitan ketika ada dugaan atau ada indikasi ada perubahan dari C hasil ke D distrik. Nah, kami kesulitan untuk membuktikan itu. Iya Pak, betul. Memang kami kesulitan untuk itu. Jadi untuk pilkada besok, kami tekankan kepada Badan Eto kami supaya Sirekap ini wajib hukumnya untuk dijalankan. Kami di tahap rekrutmen kemudian di BIMTEK kami sudah menjelaskan bahwa KPU itu tidak menyiapkan handphone untuk penyelenggara Etok. Nah, kemarin itu waktu pemilu penyelenggara ini di ad hoc ini banyak yang mengeluhkan mereka tidak pakai Sirekap karena tidak punya handphone. Kemudian mereka minta handphone ke KPU. KPU tidak menyediakan anggaran untuk hal tersebut. Nah, untuk itu kami sudah tekan ke teman-teman di PPS bahwa rekrutmen KPPS itu harus memperhatikan hal ini. Sehingga Sirekap sebagai alat bantu dalam rangka transparansi itu benar-benar digunakan di pilkada besok. Karena tekanan di pilkada itu jauh lebih besar daripada pemilu. Kemudian yang berikut, aspek penting pilkada. Nah, ini tujuan penyelenggaraan pilkada adalah mewujudkan integritas pilkada ini dari sisi penyelenggara. Kemudian ada proses penyelenggaraan pilkada itu nanti ada kerangka hukum pilkadanya. Ada kerangka hukum pilkada, di situ ada undang-undang, ada peraturan KPU, ada peraturan Bawaslu. Nah, kita di Papua ini ada nanti yang diberlakukan itu ada undang-undang pilkada, ada juga undang-undang otonomi khusus. Nah, dalam konteks pilkada ini, undang-undang Otsus merupakan lex spesialis. Nah, prinsip lex spesialis itu adalah ketika ketentuan-ketentuan di peraturan umum yang tidak diatur di dalam lex spesialis tadi, maka berlaku ketentuan yang umum tadi. Misalnya terkait dengan pencalonan gubernur yang harus OAP. Nah, itu memang diatur di dalam undang-undang Otsus, sehingga itu tetap menjadi rujukan, tetap menjadi acuan dari KPU. Untuk hal-hal lain yang tidak diatur, maka KPU tetap mengacu kepada undang-undang pilkada dan semua aturan turunannya. Nah, ini terkait dengan syarat-syarat pencalonan atau kandidasi. Kemudian undang-undang atau peraturan KPU tadi itu dalam rangka menjamin kepastian hukum. Karena memang kami KPU sebagai penyelenggara, kami berjalan di koridor hukum yang sudah ditetapkan. Kami di kabupaten, KPU kabupaten tidak memiliki ruang kebijakan dalam rangka keluar dari koridor undang-undang. Kami tetap berjalan di koridor undang-undang yang sudah ditetapkan. Tujuan adanya kepastian hukum tadi itu dalam rangka agar tidak terjadi kekosongan hukum, kemudian tidak multitafsir. Jangan sampai ada penafsiran yang berbeda terhadap klausal tertentu yang diatur di dalam
peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak saling bertentangan, dan yang paling penting adalah dapat dilaksanakan. Yang berikut masih terkait dengan aspek penting pilkada, proses pemilihan, jadi tahapan pilkada. Nah, proses pemilihan kalau kita di Timika ini, yang paling krusial adalah proses pencoblosan dan rekapitulasi penghitungan suara. Karena masih banyak ditemui badan ad hoc kita itu belum sepenuhnya memahami aturan pencoblosan di tingkat yang paling bawah. Jadi banyak pemilih yang harusnya punya hak suara, tetapi itu ditolak gara-gara ada pemahaman yang keliru dari teman-teman di tingkat bawah. Nah, ini lagi ramai orang bicara masalah undangan. Apakah undangan itu syarat untuk mencoblos? Kami sudah tekankan dan kami sudah jelaskan dalam BIMTEK bahwa undangan itu bukan syarat mencoblos. Dia hanya memberitahukan, dia hanya mengumumkan bahwa akan ada pencoblosan di hari yang sudah ditentukan. Tetapi sekali lagi dia bukan syarat mencoblos. Syarat mencoblos itu adalah eKTP dan sudah terdaftar di DPT. Nah, ini pemahaman-pemahaman ini yang terus kami tekankan. Karena pemahaman yang keliru akan berefek, akan berimplikasi pada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya, jadi itu akan ada satu orang bisa mencoblos lebih dari satu kali karena ada pemahaman yang keliru, Pak. Mereka bawa undangan banyak kemudian coblos di banyak TPS. Itu bersumber dari pemahaman yang keliru. Orang masih beranggapan bahwa undangan atau surat pemberitahuan itu adalah syarat untuk memilih. Nah, ini yang sedang kami masif sekali mensosialisasikan itu ke badan-badan ad hoc kita supaya disosialisasikan bersama. Bukan cuma kepada badan ad hoc. Kami juga melakukan sosialisasi kepada struktur pemerintahan daerah sampai di tingkat yang paling bawah. Kepada RT, kepada kepala kampung, kepada lurah. Untuk apa? Supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Kita semua berharap supaya pilkada besok itu dapat berjalan dengan baik. Semua orang dapat menerima hasilnya dengan baik, terlepas daripada siapa yang terpilih. Kemudian yang berikut, penegakan hukum pilkada. Itu ada pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, sengketa pemilihan. Sengketa pemilihan itu ada sengketa proses, ada sengketa hasil. Nah, yang berikut penegakan hukum pilkada. Nah, penegakan hukum pilkada ini ada dua macam. Penegakan oleh karena ada pelanggaran pilkada dan penegakan oleh karena ada sengketa pilkada. Kalau kita bicara pelanggaran pilkada, itu ada tiga macam. Ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran kode etik. Kalau pelanggaran pidana nanti berproses di sistem peradilan pidana. Nah, nanti di pilkada itu ada Gakumdu, di situ sudah terpadu, sudah ada penyidik, sudah ada penuntut, dan kalau memang ada dugaan kuat, ada pelanggaran pidana akan berproses di pengadilan negeri. Kemudian untuk pelanggaran administratif akan ditangani oleh Bawaslu. Nanti ujungnya akan melalui jalur tata usaha negara sampai yang paling tinggi di MA. Kemudian pelanggaran kode etik itu diproses di DKPP. Tadi Ibu Titi sudah menyinggung bahwa banyak sekali penyelenggara di Papua ini yang terkena pelanggaran kode etik. Nah, memang itu mungkin juga salah satunya karena tidak memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang baik. Kemudian yang berikut terkait dengan sengketa pilkada, itu ada sengketa proses, itu non hasil, itu diproses di Bawaslu. Kemudian ada sengketa hasil yang diproses ke MK. Nah, di Kabupaten Mimika kemarin itu saya dengar informasi dari Bawaslu ada banyak laporan, ada 70-an ya yang masuk ke Bawaslu. Kemudian untuk permohonan yang ke MK itu kita ada 11. Kita paling banyak di Papua Tengah, ada 11 permohonan yang masuk, tetapi dari 11 permohonan tersebut semuanya selesai di dismissal. Nah, ini memang persoalan sengketa hasil ini kita selalu kesulitan di bagian pembuktian. Memang seperti itu, sehingga tidak lanjut ke proses pembuktian. Nah, banyaknya sengketa tersebut itu merupakan indikasi bahwa memang masih banyak persoalan di pelaksanaan tahapan-tahapan yang seharusnya bisa lebih baik. Kemudian yang berikut, beberapa tahapan krusial dalam penyelenggaraan pilkada. Nah, ini kita bicara
tahapan krusial yang memang ada kaitannya dengan potensi sengketa. Yang pertama itu tahapan pencalonan perseorangan, kemudian tahapan pencalonan oleh parpol, kemudian tahapan kampanye, kemudian tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kenapa kita bilang tahapan krusial? Karena di tahapan-tahapan tersebut itu paling besar berpotensi akan ada sengketa. Nah, itulah kenapa kita sebut sebagai tahapan krusial, dan ini akan menjadi atensi khusus dari KPU Kabupaten. Kemudian khusus di tahapan rekapitulasi penghitungan suara itu akan ada potensi untuk disengketakan di MK. Nah, ini ada warning untuk kami penyelenggara, terutama penyelenggara, peserta pemilihan yang tidak menerima keputusan terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepada MK. Nah, kita belajar dari Pilkada 2018, itu MK itu sudah keluar dari patron ambang batas 2%. Jadi MK sudah mulai masuk ke persoalan substansi. Dia tidak berhenti di hal-hal yang sifatnya prosedural. Nah, ini jadi pelajaran penting supaya kami khususnya di penyelenggara di tingkat komisioner sampai di badan ad hoc sampai di KPPS itu memperhatikan dengan baik proses pelaksanaan mulai dari pencoblosan sampai di rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara. Kemudian beberapa potensi sengketa tahapan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Mimika. Nah, ini kita bicara khas di Kabupaten Mimika. Yang pertama, potensi sengketa dalam tahapan pencalonan. A. Terdapat calon kepala daerah yang dinyatakan TMS. Nah, ini kalau ada calon kepala daerah yang dinyatakan TMS, maka bisa mengajukan sengketa di Bawaslu atau di PT UN. Kemudian yang kedua, ini memang khas betul kita di Papua, adanya sentimen OAP non-OAP dalam proses kandidasi. Nah, ini kita di Timika hari-hari ini platform media sosial kita dipenuhi dengan diskursus tentang hal ini. Tapi sekali lagi, kami KPU sebagai penyelenggara, ketika syarat-syarat pencalonan ini sudah dimaktubkan, sudah diatur di dalam undang-undang, maka kami akan tunduk pada undang-undang tersebut. Bukan undang-undang saja, tetapi peraturan lain yang sederajat dengan undang-undang, misalnya Perpu ya. Jadi kami tunduk pada aturan main yang ditentukan. Ya, sekali lagi kami tidak hanya mengacu kepada undang-undang yang generalis, tetapi juga lex spesialis seperti undang-undang otonomi khusus. Kemudian yang kedua, potensi sengketa dalam tahapan kampanye. Nah, ini ada kampanye di luar jadwal, kemudian kampanye di tempat yang dilarang, kampanye yang berisi sara, dan kampanye yang menggunakan fasilitas negara. Nah, untuk potensi di sengketa di tahapan kampanye ini akan diproses di Bawaslu. Kalau itu berupa pidana, maka akan diproses secara proses peradilan pidana. Kemudian yang ketiga, potensi sengketa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama, maraknya ghost voters karena data pemilih yang tidak akurat. Tadi di awal saya sudah sampaikan, ini berawal dari ghost voter ini artinya orang yang dia pegang undangan tadi, dia mencoblos di banyak TPS. Ini yang disebut ghost voter. Nah, ini memang bersumber dari data kita, data pemilih kita yang belum by name by address. Jadi data kita masih semrawut, sehingga itu memberikan celah, memberikan peluang untuk orang melakukan kecurangan di bagian ini. Tetapi kita harus tahu, kita harus ingat bahwa ini merupakan tindakan pidana, sehingga siapapun yang kedapatan melakukan praktek ghost voters ini bisa dipidana. Kemudian pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak diberikan kesempatan oleh petugas KPPS. Nah, pengalaman di pemilu kemarin, Bapak Ibu sekalian, jadi ada yang datang bawa KTP itu, meskipun dia warga di situ, dia juga terdaftar, tetapi karena dia tidak bawa undangan, dia tidak diizinkan untuk masuk. Nah, ini persoalan. Ya, jadi hari-hari ini kami sedang giat-giatnya melakukan pengembangan kapasitas terhadap badan eto kita sampai di KPPS. Nah, kemudian ada pelanggaran juga yang sebenarnya ini memang mungkin tidak dipahami. Jadi ada TPS di Kuala Kencana itu yang kedapatan sudah tutup di jam 10 pagi.
Nah ini juga pelanggaran pemilu. Karena TPS itu harus ditutup di jam 1. Bagaimana misalnya kalau proses pencoblosan dan rekapitulasi sudah selesai misalnya di jam 11 atau 12, tetap tidak boleh ditutup TPS-nya. Untuk apa? Supaya kalau warga yang datang di atas jam 12 tadi, kalau memang kertas suaranya sudah habis, petugas KPPS itu bisa mengarahkannya untuk mencoblos di TPS terdekat. Itu hal yang sangat prinsip. Penyelenggara tidak boleh bertindak di luar ketentuan perundang-undangan. Nah ini kami sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi tentang hal ini. Kemudian yang berikut, nah ini tadi saya sudah sampaikan penutupan TPS yang lebih cepat daripada semestinya. Ini bukan cuma di Kuala, di banyak tempat. Kemudian yang berikut, saksi paslon tidak mendapatkan salinan hasil penghitungan suara. Nah ini memang persoalan. 11 gugatan kita, 11 permohonan yang masuk ke MK, sebagian besar disebabkan oleh saksi yang tidak mendapatkan C hasil atau tidak mendapatkan D hasil tingkat distrik pada waktu yang sebagaimana mestinya. Ya, terutama di pleno tingkat distrik. Jadi saksi ini sudah selesai rekapitulasi. Teman-teman PPD ini memang ini kekurangan kami juga. Kami waktu pemilu kemarin PPD ini memang sulit sekali kami hubungi setelah selesai mereka rekapitulasi di tingkat distrik. Sulit sekali kami hubungi, tidak bisa kami kendalikan. Ya itu kekurangan kami. Nah itu yang sedang kami berusaha perbaiki. Jadi saksi ini setelah selesai rekapitulasi tidak diberikan D hasil tingkat distrik, Pak. Kalau diberikan hasil D hasil tingkat distrik pada saat selesai, maka seharusnya dia bisa menyandingkannya dengan C hasil yang dia miliki. Tetapi saksi ini diberikan D hasil hanya beberapa saat sebelum pleno tingkat kabupaten. Nah ini kemudian menjadi persoalan. Saya ingat betul teman-teman kemudian banyak yang berprasangka ini KPU sudah main mata dengan PPD ini. Ya kita tidak bisa pungkiri ada dugaan seperti itu. Nah ini yang sedang berusaha kita perbaiki. Salah satu cara sebenarnya yang paling sudah. Oke, baik. Lanjut sedikit ya Pak. Kemudian ini lanjut. Saya sampai di slide terakhir. Yang kita lakukan, yang KPU lakukan hari-hari ini adalah yang pertama kita sedang membangun kapasitas ke semua lembaga itu kita untuk memahami peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pilkada secara komprehensif. Kemudian menguasai praktik dan situasi lapangan dalam penyelenggaraan tahapan pilkada. Kemudian menyusun pemetaan potensi permasalahan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. Aktif melakukan kegiatan dalam rangka penguatan kompetensi pelaksanaan tugas dan membangun komunikasi dan koordinasi yang masif kepada seluruh stakeholder. Tujuannya apa? Supaya terciptanya pilkada yang berkualitas, berkeadilan dan berintegritas. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu.